Waktu dan tempat keluarnya Dajjal. Seorang pemuka ulama Ahlus Sunnah di Mekah pernah ditanya, kapan keluarnya Dajjal? Jawaban beliau bahwa keluarnya Dajjal termasuk tanda kiamat. Akan tetapi tidak bisa ditentukan kapan waktunya, karena tidak ada yang tahu kapan kiamat tiba kecuali Allah. Demikian juga tanda-tandanya tidak dapat kita ketahui kecuali yang telah ada di hadapan kita. Jadi waktu keluarnya Dajjal tidak dapat kita ketahui. Akan tetapi kita tahu bahwa keluarnya merupakan tanda kiamat. Ketua ulama di Mekah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya oleh jamaah haji, "Ya Syekh, di mana tempat keluarnya Dajjal?" Jawaban beliau, Dajjal akan keluar dari masyrik, timur, dari arah timbulnya berbagai fitnah dan kejahatan. Rasulullah pernah bersabda, fitnah itu di sini, dan beliau mengisyaratkan ke arah masyrik. Masyrik adalah sumber kejahatan dan fitnah. Ia akan keluar dari masyrik, dari Khurasan melewati Asfahan dan memasuki Jazirah Arab antara Syam dan Irak. Ia tidak punya tujuan kecuali Madinah, karena disitulah terdapat Al-Bashir an-Mazir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ingin membinasakan penduduk Madinah. Akan tetapi kota Madinah diharamkan atasnya, dilindungi dari gangguan Dajjal, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di setiap pintu kota Madinah terdapat malaikat yang menjaganya. Dajjal ini keluar melalui tembusan antara Syam dan Irak dan diikuti oleh orang-orang Yahudi Asfahan sebanyak 70.000, karena merekalah yang menjadi tentaranya. Yahudi merupakan sebusuk-busuk hamba Allah dan manusia yang paling sesat. Merekalah yang menjadi pengikut Dajjal dan menjadi pembantu-pembantunya serta menjadi bala tentaranya di samping para pengikutnya yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Wahai hamba-hamba Allah, teguhlah." Beliau meneguhkan kita karena masalah ini sangat berbahaya. Lebih lanjut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mendengar Dajjal, hendaklah ia menjauh darinya. Karena demi Allah, seseorang akan mendatanginya dengan mengira bahwa ia, Dajjal, itu seorang mukmin. Lalu ia pun mengikutinya lantaran syubhat yang dibuat oleh Dajjal itu. Manusia akan mendatangi Dajjal dan mengatakan, dia tidak akan menyesatkanku dan aku tidak akan terpengaruh olehnya. Namun Dajjal terus menghembuskan syubhat sehingga orang itu pun akhirnya menjadi pengikutinya." Pertanyaan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya, berapa lama batas waktu tinggalnya Dajjal di muka bumi? Jawaban, lamanya Dajjal tinggal di muka bumi hanya 40 hari. Akan tetapi sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan dan sehari seperti seminggu. Seluruh hari-hari yang dilaluinya seperti hari-hari yang kita lalui sekarang. Demikianlah yang dituturkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hari yang seperti setahun ini, apakah cukup salat sehari saja?" Beliau menjawab, "Tidak. Kira-kirakanlah saja." Perhatikanlah contoh seperti ini agar kita bisa mengambil pelajaran bagaimana para sahabat senantiasa membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mau mentahrif, merubah atau menyelewengkan makna, atau mentakwil atau mengatakan bahwa hari tidak mungkin molor, karena matahari itu senantiasa beredar pada porosnya dan tidak berubah.
Akan tetapi memanjang lantaran banyak kesulitan yang terjadi pada hari itu atau karena hari itu sungguh melelahkan. Mereka tidak mengatakan demikian sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang sok pintar. Akan tetapi membenarkan bahwa hari itu setahunnya juga 12 bulan secara hakiki tanpa perlu ditahrif ataupun ditakwil. Demikianlah mestinya seorang mukmin yang hakiki senantiasa tunduk terhadap apa yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya berupa masalah-masalah gaib meskipun akalnya tidak sampai. Mereka tahu bahwa apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya tidak mungkin sesuatu yang mustahil secara akal, akan tetapi akal yang tidak sampai karena tak mampu mengetahuinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwa hari pertama dari hari-hari yang dilalui oleh Dajjal adalah seperti setahun. Sekiranya hadits ini dibaca oleh roang orang belakangan, mutaakhirin, yang mengaku sebagai kaum intelektual, mereka akan mengatakan bahwa panjangnya hari itu merupakan majas dari keletihan dan kesulitan yang ada pada hari itu, karena hari-hari bahagia adalah pendek sedangkan hari-hari sial adalah panjang. Berbeda dengan para sahabat radhiyallahu anhum yang karena kejernihan hati dan ketundukan mereka menerima apa adanya dan mengatakan dengan polos bahwa zat yang telah menciptakan matahari, menjadikannya berputar selama 24 jam sehari semalam, kuasa untuk menjadikannya berputar selama 12 bulan. Karena pencipta itu hanya satu dan Dia Maha Kuasa. Karena itulah mereka menerima dan pasrah. Sedangkan yang ditanyakan adalah, bagaimana kami melakukan salat? Mereka menanyakan tentang masalah syar'i yang dibebankan kepada mereka, yaitu salat. Demi Allah, ini merupakan hakikat ketundukan dan kepasrahan. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, hari yang seperti setahun itu, cukupkah bagi kita salat sehari saja? Beliau menjawab, tidak. Namun kira-kirakanlah saja. Subhanallah, jika Anda mau merenungkan, pasti jelas sekali bahwa din ini benar-benar sempurna dan menyeluruh. Karena tidak mungkin ada satu masalah pun yang dibutuhkan oleh manusia sampai hari kiamat melainkan akan dia dapatkan pangkalnya din ini. Bagaimana Allah membuat para sahabat itu menanyakan yang demikian? Ini dimaksudkan agar din ini menjadi sempurna dan tidak lagi butuh penyempurnaan. Manusia yang hidup di daerah-daerah kutub sekarang ini membutuhkan penjelasan semacam ini, karena di sana bisa terjadi malam hari selama 6 bulan dan siang hari selama 6 bulan pula. Oleh karena itu, mereka membutuhkan hadits ini. Perhatikanlah bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan fatwa seperti ini sebelum problema seperti ini terjadi. Karena Allah telah berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian din kalian dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Demi Allah, kalau kita renungkan, telah aku sempurnakan din kalian atas kalian, pastilah kita tahu bahwa selamanya tidak akan terdapat satu kekurangan pun. Ia sempurna dari segala sisi. Sedangkan kekurangan ada pada diri kita. Entah karena sempitnya akal dan pemahaman kita atau karena adanya kehendak-kehendak yang tidak terarah dan tidak terkendali dari manusia yang hanya ingin memenangkan pendapatnya sehingga ia buta dari kebenaran. Namun kalau saja kita mau perhatikan berdasarkan ilmu dan pengetahuan serta niat baik,
pasti akan kita dapatkan bahwa din ini tidak memerlukan penyempurna dan tidak mungkin muncul satu masalah yang kecil ataupun yang besar, melainkan terdapat pemecahannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi ketika hawa nafsu telah mendominasi manusia, jadilah sebagian manusia buta dari kebenaran dan kebenaran itu tidak tampak olehnya. Anda akan dapati mereka itu jika muncul suatu peristiwa atau masalah yang belum pernah dikenal sebelumnya secara persis, meskipun jenisnya sama. Mereka saling berselisih pendapat lebih dari jumlah jari-jari mereka. Jika hal itu mengandung 2 pendapat, ada dapati mereka terdapat 10 pendapat. Ini semua karena hawa nafsu telah mendominasi manusia dewasa ini. Seandainya tidak dan niat yang ada adalah lurus, pemahamannya bersih, serta ilmunya luas, tentu kebenaran itu akan jelas. Pokoknya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan bahwa Dajjal itu akan tinggal selama 40 hari. Dan setelah 40 hari itu turunlah Al-Masih Isa putra Maryam yang dahulu telah diangkat oleh Allah kepadanya. Dalam sebuah hadits sahih disebutkan, dia, Nabi Isa, akan turun di menara putih timur kota Damaskus dengan meletakkan kedua telapaknya pada sayap 2 malaikat. Jika kepalanya menunduk keluar aroma dan jika diangkat keluar permata seperti mutiara. Tiada seorang kafir pun yang mendapatkan baunya kecuali ia pasti mati. Ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Selanjutnya Nabi Isa terus memburu Dajjal sehingga terpojok di pintu Lud di Palestina lalu dibunuh di sana. Saat itulah akhir riwayatnya. Nabi Isa selanjutnya tidak mau menerima agama lain selain Islam dan dia tidak mau menerima jizyah. Dia juga akan menghancurkan salib dan membunuh babi sehingga tiada yang diibadahi dan disembah selain Allah. Bertolak dari sini, jizyah yang diwajibkan oleh umat Islam berakhir sampai di sini. Ketika turunnya Isa, namun tidak bisa dikatakan bahwa ini syariat Nabi Isa alaihi salam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan hal itu serta menetapkannya. Tidak diberitahukan hal itu serta menetapkannya. Tidak diberlakukannya lagi jizyah setelah turunnya Nabi Isa merupakan sunnah atau ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah Rasul itu meliputi perkataan, perbuatan serta ikrar, pengakuan. Beliau berbicara tentang Nabi Isa putra Maryam serta memberikan pengakuan, maka ini termasuk sunnahnya. Isa tidaklah membawa syariat baru dan tidak ada seorang pun yang akan membawa syariat baru kecuali dengan syariat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga hari kiamat, inilah beberapa hal yang berkaitan dengan Dajjal yang bisa kami terangkan. Kita memohon kepada Allah agar melindungi kita semua dari fitnahnya. Disalin dari kitab Fatawa Anil Iman wa Arkaniha, yang disusun oleh Abu Muhammad Ashraf bin Abdul Maksud, edisi Indonesia soal jawab masalah iman dan tauhid, Pustaka @Tibian.